panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo kids, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tante ajak semuanya berdiri dan kita akan mulaikan ibadah ini dan kita akan berdoa. Semua dalam sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang baru, kesehatan yang baru, hari yang baru yang Kau berikan. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Berkatilah kami yang akan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah yang sudah siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Bersemangat memuji Tuhan dan bersukacita memuji Tuhan. Allah mana seperti Allah, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada yang benteng perisai.
Silakan duduk semuanya. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Menguduskan setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang berdiam di dalam kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujiannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya. Memimpin dan menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin dan menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk dengan baik, duduk dengan tenang, mendengarkan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Amin. Waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, duduk dengan baik dan dengan tenang ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi sesama. Ayo kita sama-sama simak cerita firman Tuhan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Nama ibunya ialah Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf melebihi kakak-kakaknya. Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Kakak-kakak Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Suatu ketika, Yusuf bermimpi berkas gandum kakak-kakaknya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Hal ini membuat kakak-kakaknya semakin benci dan semakin iri karena mendengar isi mimpi dari Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Yusuf bertemu kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Kakak-kakaknya bermufakat untuk membunuh Yusuf karena hati mereka sudah dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan iri hati. Kakak-kakak Yusuf yang sangat marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dan Yusuf pun dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Kakak-kakak Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Kemudian pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Agar perbuatan kakak-kakaknya tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup di dalam darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub sangat sedih dan menangis. Adik-adik, menurut firman Tuhan, Bapak Yakub memiliki 12 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama anak laki-laki dari Bapak Yakub? Sama-sama kita nyanyi sambil menghafal ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Sekali lagi ya, ayo kita hafal bersama-sama. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Adik-adik, Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf melebihi dari kakak-kakaknya karena Yusuf lahir di masa tua Bapak Yakub. Bapak Yakub membuatkan Yusuf jubah yang maha indah dan diberikan kepada Yusuf. Hal itu membuat kakak-kakak Yusuf menjadi iri dan benci kepada Yusuf. Nah, adik-adik, perbuatan ini tidak boleh dicontohi ya. Kita tidak boleh iri dan tidak boleh benci. Suatu ketika Yusuf bercerita kepada kakak-kakaknya soal mimpinya. Isi mimpinya adalah nanti kakak-kakaknya akan tunduk dan menyembah kepada Yusuf.
Setelah mendengarkan mimpi dari Yusuf, kakak-kakaknya semakin iri dan semakin benci kepada Yusuf. Karena hati kakak-kakaknya sudah dipenuhi dengan amarah, kebencian, kejengkelan, dan iri hati, akhirnya kakak-kakaknya membuang Yusuf ke sebuah sumur yang kosong dan menjualnya kepada orang Midian seharga 20 shikal perak. Dan orang Midian menjual Yusuf ke Potifar di Mesir. Kakak-kakaknya Yusuf berbohong kepada bapak Yakub. Mereka berkata bahwa Yusuf sudah mati karena diterkam oleh binatang buas. Hal itu membuat bapak Yakub sangat sedih. Adik-adik, perbuatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf kepada Yusuf adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh kita semua, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak. Adik-adik tidak boleh iri, tidak boleh benci kepada saudara-saudara, kakak, adik, atau teman kalian yang mungkin mereka memiliki mainan yang baru, baju atau sepatu yang baru, memiliki alat tulis menulis yang baru, atau mereka mendapatkan nilai yang baik di sekolah, dan sebagainya. Di dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 17 bagian B dikatakan, kasihilah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semuanya untuk saling mengasihi, bukan saling iri atau saling membenci. Di dalam Alkitab, orang yang membenci saudaranya disebut pembunuh. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15b. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bahkan di dalam Alkitab ditulis bahwa orang yang membenci saudaranya disebut juga pendusta. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20 bagian A. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Adik-adik pasti tidak mau kan disebut seorang pembohong, pendusta, atau seorang pembunuh. Sama seperti tante juga nggak mau. Maka dari itu, lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita tidak iri, tidak benci kepada saudara, kakak atau adik maupun teman kita atas apa yang mereka punya, atas apa yang mereka beli, atas apa yang mereka capai. Tidak boleh saling bermusuhan ya, tetapi Tuhan mengajari kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Inilah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hafalan untuk kelas besar, 12 anak laki-laki Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Waktunya kuis. Simak pertanyaannya dan langsung dijawab. Seperti biasa, pertanyaannya ada 3 nomor. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah anak laki-laki dari Yakub? A 13, B 12, C 11. Iya benar, jawabannya B 12. Semangat ya adik-adik. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah uang yang diperoleh saudara-saudara Yusuf ketika menjual Yusuf? A 20 shikal perak, B 30 shikal perak, C 40 shikal perak. Iya, benar. Jawabannya A, 20 shikal perak. Pertanyaan yang ketiga.
Di dalam Alkitab, membenci saudara disebut juga A. Pembunuh, B. Pendusta, C. A dan B benar. Ya, jawabannya C. A dan B benar. Semakin rajin ya adik-adik untuk membaca firman Tuhan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Semuanya tetap aja berdiri dan dalam sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkatilah kami, anak-anak-Mu di sepanjang minggu ini. Bahkan berkati semua orang tua kami yang akan bekerja, beraktivitas di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya angkat tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menghafal ayat firman Tuhan dan tetap berdoa, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.